pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam sepekan kami hadirkan dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Mengirimkan gambar ke ruang kontrol di mobil taktika. Diawali dengan menyanyikan lagu Mars Brimob, acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun Brigade Mobil ke-73 di Aula Pelataran Monumen Palagan Jumerto, Kecamatan Patrang digelar Jumat malam. Puluhan anggota Brimob baik yang masih berdinas dan purna dinas menghadiri acara ini, di samping jajaran petinggi Kepolisian Resto Jember, Jawa Timur. Acara yang digelar di Aula Pelataran Palagan Jumerto ini sebagai salah satu simbol persatuan dan kesatuan, serta penghormatan kepada arwah anggota Brimob yang telah gugur dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Seperti dalam sejarah, di tempat ini telah terjadi peperangan hebat pada tahun 1946 yang banyak memakan korban jiwa baik dari pasukan Brimob maupun warga setempat. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan dalam rangka amanat tadi, bahwa tujuan diadakan acara ini adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, khususnya dari para anggota ex-Brimob, dari manapun dulunya dia berdinas, dulunya masih Brimob, saat ini memang sebagai polisi. Kemudian tadi saya juga berpesan untuk tetap menjaga kedisiplinan yang sudah tertanam pada saat di pasukan Brimob dulu, untuk tetap diteruskan dan syukur-syukur dapat ditularkan kepada rekan-rekannya. Acara syukuran dan potong tumpeng peringatan Hari Ulang Tahun Brigade Mobil yang ke-73 ini juga diwarnai pemberian tali asih berupa bingkisan sembako kepada ahli waris pasukan Brimob yang telah gugur dan anak yatim yang merupakan warga setempat. Kedisiplinan dan tetap teguh memegang amanat tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu tetap tertanam dalam jiwa raga. Sebagai sesepuh Brimob ya, kepada adik-adik Brimob yang masih muda-muda, yang penting yang pertama tugas yang disiplin ya, bertanggung jawab atas tugasnya ya. Kemudian untuk ke depan, karena Polri ini harus tetap eksis ya, jadi harus menjaga kedisiplinan, terutama itu. Meski digelar sederhana, namun diharapkan acara ini sebagai salah satu upaya dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari Jumerto, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kemudahan fasilitas ojek online banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan antar jemput ataupun mengantar pesanan. Namun terkait titik pertemuan selalu menjadi persoalan tersendiri. Bahkan, untuk di wilayah rumah sakit terkadang mengganggu jam kunjung pasien dan kebersihan lingkungan. Menyikapi kendala tersebut, Rumah Sakit Jember Klinik bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan ojek online atau Gojek yang menentukan titik kumpul atau pick up point bagi pasien dan pengunjung rumah sakit pengguna layanan online. Peresmian titik kumpul itu dilakukan di Aula Rumah Sakit Jember Klinik, Jalan Citarum, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Menurut Tri Cahyadi, Kepala Cabang Gojek Online, fasilitas pick up point ini nantinya memberi kemudahan bagi pengguna ojek online untuk mengantar barang atau antar jemput penumpang sehingga tidak perlu janjian atau bingung untuk bertemu, ujar Kepala Cabang Gojek Jember. Dengan kemudahan tersebut, pihak konsumen, penyedia jasa dan instansi rumah sakit sama-sama diuntungkan. Selama ini kan kadang-kadang konsumen masih di atas atau miskomunikasi dengan driver, dia masih di sebelah kanan, drivernya sudah di kiri atau di sebelah Untuk roda dua itu keunggulannya itu konsumen bisa menunggu GoFood contohnya di titik pick up tersebut. Kalau bukan bisa menjemput ke dalam. Seperti itu. Jadi pick up point itu bukan tempat nongkrong itu. Jadi driver memang nggak boleh nongkrong. Itu tempat bertemunya konsumen sama mitra kita atau driver Gojek. Menurut Kepala Rumah Sakit Jember Klinik, Dr. Suratini,
Dengan adanya fasilitas tersebut, tujuan untuk mendisiplinkan jam kunjung menjenguk pasien bisa lebih terakomodasi, sehingga lebih tertib, bersih dan tenang, sehingga tidak mengganggu jam istirahat pasien. Gojek ini mau antar makanan misalnya, itu bingung. Ini di kamar berapa, lantai berapa, lewat mana dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pick up point ini benar-benar sangat membantu. Jadi ada tandanya. Saya warnanya hijau, ada tulisannya pick up point. Nah, disitulah nanti pasien juga tahu bahwa nanti saya kalau sudah datang makanan pesanannya, maka dia akan lari ke sana menuju ke titik itu. Nggak bingung gitu? Nggak bingung. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Gedung Kuliah Terpadu Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember ini, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Jember, Kiai Muhammad Nur Harisuddin dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu ushul fikih. Di usia yang baru 39 tahun ini, beliau menjadi profesor termuda di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN. Tentu saja butuh perjalanan panjang bagi dosen IAIN kelahiran Demak itu untuk mencapai prestasi yang membanggakan tersebut. Mantan aktivis PMII yang juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini merupakan penulis produktif. Sampai sekarang sudah mengarang puluhan buku, 2 jurnal internasional terindeks bereputasi, 10 jurnal terakreditasi dan 30 lebih jurnal berskala nasional. Dalam orasi ilmiahnya, beliau mengangkat tema fikih Nusantara, metodologi dan kontribusinya pada penguatan NKRI dan pembangunan sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, fikih Nusantara merupakan fikih yang berkembang di bumi Nusantara yang memiliki perbedaan dengan tempat lain dan tentunya bukan perbedaan masalah pokok. Selama ini, para ulama Nusantara memiliki metodologi tersendiri yang dipilih sebagai cara untuk memilih dan mengembangkan hukum Islam. Dari fikih Nusantara, kita bisa menjadi seorang Indonesia ditambah dengan seorang Muslim dan juga kalau saya seorang Jawa. Tidak ada pertentangan antara Jawa, Indonesia, dan Muslim. Ketiga-tiganya bisa diselaraskan. Dan itu yang diselaraskan adalah Islam Nusantara dan juga fikih Nusantara. Fikih Nusantara juga memberikan penguatan terhadap NKRI, yaitu memberikan penguatan terhadap Pancasila sehingga dikatakan bahwa Pancasila tersebut sudah sesuai dengan syariat alias tidak bertentangan. Selain itu, fikih Nusantara juga memiliki kontribusi besar terhadap sistem hukum di Indonesia, di mana fikih Nusantara sudah diundangkan secara hukum, yaitu aturan yang hidup di masyarakat beberapa diantaranya sudah ditetapkan menjadi aturan perundang-undangan seperti peraturan perkawinan, wakaf, dan lain-lain. Yang pertama fikih Nusantaranya, bagaimana fikih Nusantara saya nyatakan fikih yang tumbuh hidup berkembang di Nusantara yang memiliki perbedaan dengan tempat lain dalam hal yang mungkin berbeda. Kalau dalam hal ibadah mahdoh tidak mungkin berbeda karena itu yang saya sampaikan. Dan para ulama Nusantara telah mempunyai metodologi sendiri yang mereka pilih sebagai cara untuk menggali Islam, melakukan tahqiqul manah, meneliti apakah betul ada ilat hukum ini apa enggak di tempat objek hukum yang dan terakhir fikih Nusantara juga punya kontribusi besar terhadap sistem hukum di Indonesia, di mana fikih Nusantara itu adalah sudah diundangkan dari yang living law menjadi positif. Jadi undang-undang yang hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi undang-undang yang hidup yang ditetapkan oleh pemerintah. Wakil Bupati Kiai Mukid Arif mengapresiasi semakin menguatnya tradisi akademik di Kabupaten Jember dengan semakin bertambahnya jumlah guru besar atau profesor. Tuhan sebagai guru besar Bapak Muhammad Nur Harisuddin, dan tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bukan hanya bagi beliau, bukan saja bagi lingkungan IAIN,
di mana beliau mengabdi, tetapi juga bagi masyarakat Jember. Apalagi kalau dikaitkan dengan sisi dengan pidato ilmiah ya, orasi ilmiah disampaikan itu berkaitan dengan bagaimana memberikan pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin, yang Islam Nusantara itu. Ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat kita harapkan. Menurut Rektor YAIN Jember Profesor Babun Suharto, dengan dikukuhkannya Profesor Harisuddin, maka YAIN sudah memiliki 7 orang guru besar dan ditargetkan di tahun 2019 mendatang akan bertambah menjadi 10 orang guru besar. Di dalam waktu dekat ini pula kami akan mengirim 10 orang untuk belajar dalam rangka postdoktoral ke UIN Jogja dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Mereka akan digembleng di UIN Jogja agar supaya mereka bisa membantu lembaga ini untuk segera bangkit dengan raihan guru besar. Target kami di 2019 ini akan tambah 10 guru besar. Sementara itu, Ketua NU Jember Gus Aap menilai bahwa selama ini banyak sekali kiai-kiai NU lainnya yang memiliki kekayaan intelektual yang luas dan memadai. Namun, mereka enggan untuk mengurus secara administrasi. Namun dengan dikukuhkannya Profesor Haris yang masih berusia muda, diharapkan dapat memacu semangat para intelektual NU yang lain, khususnya generasi muda. Pemuda-pemuda NU itu harus memiliki 4 kompetensi secara bersama-sama. 1, pokok dari sisi keilmuan, utamanya dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan keilmuan keislaman yang lain, atau mantap dari sisi keulamaannya, terus kemudian memiliki tradisi akademik yang kuat. Kalau kita bicara tradisi akademik, paling tidak mampu mencapai puncak dari akademik, menjadi guru besar, kemudian punya kemampuan manajerial yang baik, dan mampu mengkampanyekan Nahdlatul Ulama kepada seluruh stratifikasi masyarakat. Jadi kalau bermasyarakat akademis, tentu yang mengkampanyekan NU yang memiliki latar belakang yang sama. Mengingat ini juga bagian daripada unsur penting di dalam Nahdlatul Ulama untuk digunakan. Dari kampus YAIN Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Jember TV muka tekan mecok tangane. Jember TV langsung. Petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL wilayah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu bersama sejumlah petani melakukan ubinan pada tanaman jagung mereka. Ubinan sendiri merupakan cara untuk mengetahui perkiraan hasil panen tanaman palawija melalui penentuan sampel, pengukuran dan penimbangan hasil. Dengan menggunakan sampel hasil ubinan tersebut, maka dapat diketahui perkiraan hasil panen suatu daerah sesuai dengan komoditas yang telah diubin. Dari proses tersebut, diperkirakan hasil panen jagung milik petani setempat mengalami peningkatan signifikan dibanding panen sebelumnya, yakni mencapai 21 ton per hektarnya. Angka perkiraan ini diambil dari hasil teknik pengambilan sampel pada lahan 10 kali 10 meter yang ternyata menghasilkan sebanyak 2 kuintal 13,5 kg. Dengan hasil panen yang diperkirakan meningkat ini, para petani tentu sangat senang. Apalagi harga jagung saat ini tengah bersahabat di kisaran Rp5.000 per kilogram. Di lokasi yang kita sekarang ini pelosok tadi sebenarnya 10 kali 10 meter persegi mendapatkan 2 kuintal 13,5. Kalau yang ini 213 dikalikan 1 hektar nanti dapat gelondong basah 21 ton 5 kintal. Ini harga kering bibelnya sekitar 5.000 sampai 5.100. Yang katanya petani sini ini sekarang ini petani jagung baru sejahtera dan bahagia. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Para peserta yang mengikuti pelatihan kerja ini terdiri dari 30 anak jalanan, 30 anak terlantar dan putus sekolah, 48 disabilitas, serta 24 kelompok minoritas dan warga bekas binaan lapas. Berbagai pelatihan seperti perbengkelan, salon kecantikan, serta tata boga menjadi konsentrasi utama kegiatan ini.
dengan harapan dapat menjadi bekal para peserta ke depannya, bisa membuka usaha ataupun melamar untuk mendapat kerja sesuai kemampuan tersebut. Salah satu peserta pelatihan tata rias, Ipung, mengaku senang mengikuti pelatihan ini. Ilmu yang didapat dari BLK ini akan diaplikasikan dalam bentuk usaha sendiri di rumahnya. Dengan mentor yang mumpuni, Ipung mengaku tidak kesulitan menyerap ilmu dari pelatihan ini. Saya ini mau buka sendiri di rumah. Ya, buka salon sendiri di rumah. Kenapa ingin buka usaha sendiri? Enak, disuruh orang takut geger, takut marah gitu. Enak usaha sendiri, gak disuruh. Jadi ingin lebih mandiri. Ya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan target pengentasan pengangguran khususnya PMKS di Jember. Dengan harapan, kegiatan ini bisa menjadi bekal para PMKS untuk lebih mandiri dan untuk Jember sendiri bisa mengurangi angka pengangguran. Kegiatan dari Dinsos ini ya memang sudah programnya Dinas Sosial, khususnya bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Jadi kita untuk mengentas adik-adik yang putus sekolah, terutama putus sekolah. Untuk tahun 2018 kita melaksanakan pelatihan dihabiskan bulan November ini. Jadi itu terdiri dari pelatihan anak jalanan, pelatihan anak terlantar, disabilitas, kelompok minoritas terutama waria, sama BWBLP, jadi binaan warga lembaga pemasyarakatan. Semuanya total 156 orang. Dari BLK Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan tokoh masyarakat masih memenuhi rumah duka di Kecamatan Jenggawa, Jember. Mereka sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Miftahul Ulum yang merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua PKB Jember. Semasa hidupnya almarhum Cak Ulum dikenal sangat ramah kepada siapapun sehingga dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat termasuk lawan politik yang berseberangan dengan PKB. Saat masih aktif sebagai Wakil Ketua DPRD Jember, beliau juga dikenal sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Bupati MJ Azalal pada waktu itu. Tak terkecuali penolakannya terhadap rencana eksploitasi tambang logam mulia di Jember, termasuk upayanya terhadap perlindungan gumuk di Jember yang semakin habis dikeruk. Kendati berseberangan secara politik, Cak Ulum semasa hidupnya tetap menjaga hubungan persaudaraan yang kuat dengan seluruh pihak, sehingga lawan politiknya pun sangat menghormati mantan Ketua GP Ansor Jember ini. Saya bisa ngomong, tidak hanya ngomong warga NU, warga PKB, tapi dia yang saya kenal, dia juga ngomong kepada seluruh lapisan masyarakat, khusus kepada politisi yang ada. Saya banyak merasa dibantu ketika beliau masih aktif di Jember, walaupun kami pada garis politik yang berseberangan, tapi pada saat kita membahas masalah kepentingan Jember, nah kita bisa menyamakan pemikiran. Kepergian Cak Ulum sangat membuat kalangan Nahdliyin di Jember terpukul karena almarhum dikenal sangat mengedepankan kepentingan masyarakat dan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kiai Imam Haramain selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah yang sekaligus Ketua Dewan Syukro PKB Jember berharap almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Ya, kita kehilangan seorang tokoh, terutama tokoh perempuan yang telah mengorbankan kepribadian, mengorbankan dan organisasi. Saya harapkan dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan ya, karena Allah berkehendak Ulum dipanggil, kita lepaskan dengan segala ikhlas. Tapi saya bermohon mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang terbaik. Ulum ini punya penerus yang terbaik untuk lebih eksistensinya kepada umat, terutama kepada NU dan yang saya harapkan. Kami selaku keluarga besar PKB merasa kehilangan ya, karena beliau ini satu tokoh yang bisa mengayomi semua keluarga besar itu menjadi pemimpin dan berkat
kita kehilangan itu, apalagi di saat-saat situasi seperti ini di mana semua partai khususnya kan dalam persiapan pemilu kita ditinggalkan. Tapi Cak Ulum sudah memberikan fondasi yang kuat. Beliau berpesan kepada kita apapun permasalahan dan sebagainya itu menjaga kekompakan, itu yang kita. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Prihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat saat antri di kantor Dispenduk Capil Jember, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ormas Republik membagikan ratusan kotak kue kepada warga. Ratusan kotak kue yang berisi tersebut sengaja dibagikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengunjung yang rela menahan lapar dan haus selama seharian. Hal tersebut mereka lakukan demi mengurus KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya. Terima kasih, itu suatu rasa keprihatinan kita sebagai ormas yang ada di Kabupaten Jember melihat kondisi pada saat ini dari Dispenduk dengan pelayanan satu pintu yang mana tidak memikirkan yaitu salah satu keselamatan daripada pemohon ataupun yang mengurusi kelengkapan data. Untuk roti yang kita bagikan sementara hanya 300 kotak, karena itu hasil dari teman-teman kita sesama ormas, karena itu rasa kepedulian kita sehingga kita sangat memperhatikan itu aja. Warga berharap pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya bisa kembali dilakukan di kantor kecamatan masing-masing, agar masyarakat pedesaan terpencil tidak semakin dipersulit untuk mendapatkan pelayanan dasar tersebut. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kontingen Paralimpik tingkat pelajar yang mewakili Kabupaten Jember hari ini secara resmi dilepas oleh Bupati Jember Faida MMR di Pendopo Wahya Wibawa Graha, di mana kontingen ini nantinya akan mengikuti Pekan Paralimpik tingkat pelajar di Surabaya mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Kontingen Kabupaten Jember akan membawa 6 atlet dari berbagai cabang olahraga, antara lain atletik, renang, dan bulu tangkis. Beberapa ofisial pun juga ikut mendampingi agar mereka dapat mengerti instruksi pelatih. Pekan Paralimpik ini digelar setiap 2 tahun sekali, dan kontingen Jember pernah membawa harum nama Kabupaten Jember di ajang sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 melalui cabang atletik tolak peluru dengan menggondol juara 1 dan 2. 2016 kami sudah mengantongi beberapa medali, yaitu juara 1 tolak peluru yang kemarin sudah dilombakan di Solo tahun 2017 tingkat nasional, dan kemudian sebelum tahun ini kami tahun 2016 sudah menggondol beberapa medali, yaitu dari atletik tolak peluru juara 1, juara 2, kemudian lomba-lomba seperti yang lain seperti bulu tangkis, kemudian beberapa lomba yang lain. Sementara itu, Bupati Jember menilai kesiapan dan pelatihan kontingen Paralimpik ini sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Dirinya juga akan membagikan bonus bagi atlet yang berprestasi. Pemkab Jember tahun depan akan membagikan fasilitas olahraga berbasis sekolah di hampir ribuan sekolah di Kabupaten Jember. 2018 ini saya mendapat laporan persiapan jauh lebih baik, dan saya melihat sendiri bagaimana tadi anak-anak bersemangat, bertekad pulang untuk menjadi juara. Kita dukung mereka, dan pemerintah Kabupaten Jember memberi kesempatan kepada semua atlet tanpa terkecuali. Dan saya senang karena pelatihnya mengkomunikasikan dengan baik, Dispora juga mengawal dengan baik. Kita siapkan hadiah buat mereka yang berprestasi. Tahun 2019 kita akan gerakkan untuk pembangunan fasilitas olahraga di seluruh sekolah. Kalau tahun ini kita tuntaskan di lapangan taman-taman publik,
tahun ini kita sudah persiapkan pendataannya, tahun depan kita persiapkan eksekusi untuk pembangunan fasilitas olahraga berbasis sekolah. Dari Pendopo, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Kericuan tersebut terjadi akibat mahasiswa tidak ditemui oleh rektor maupun jajaran pimpinan Universitas Jember hingga aksi selesai. Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa UNES memberikan rapor merah kepada rektor atas permasalahan yang menimpa mahasiswa baru. Korlap aksi Syauki Ramadan menyayangkan karena sebanyak 650 mahasiswa yang sudah diterima sebagai calon mahasiswa bidik misi, ternyata saat daftar ulang justru harus membayar SPP dengan alasan tidak masuk kuota. Akhirnya sejumlah mahasiswa ada yang sampai berhenti kuliah karena tidak sanggup membayarnya. 5 menit udah selesai. Kita akan kembali. Selain itu, fasilitas mahasiswa baru seperti jas alma mater, KPM, topi, dan kaos hingga saat ini belum diberikan. Padahal mahasiswa baru sudah mengikuti masa kuliah selama 5 bulan. Kami ini menuntut tentang alma mater, keterlambatan alma mater, terus keterlambatan KTM, masalah UKT yang awalnya UKT-nya tuh misalnya 1 juta, tiba-tiba nyampe sini itu menjadi 2,5 juta, 5 juta gitu. Jadi kita menuntut untuk keadilan. Dan sekarang kami, saya sendiri sebagai maba 2018 merasa kayak kurang puas dan tertipu gitu loh. Sementara itu, Kepala Biro Akademik dan Mahasiswa UNES Abdul Halim mengaku tidak berani menjelaskan kebijakan 650 calon mahasiswa bidik misi yang tiba-tiba saja ditentukan tidak lolos dan harus membayar uang kuliah. Sebab kebijakan tersebut merupakan wewenang dari rektor. Namun Halim menjelaskan bahwa memang saat itu Universitas Jember menerima sekitar 1.400 lebih calon mahasiswa bidik misi. Ada 760 mahasiswa yang ditetapkan menerima sehingga tidak membayar uang kuliah, sementara sisanya masih akan diusulkan kembali ke kementerian. Terkait belum datangnya fasilitas mahasiswa baru yang hingga saat ini masih belum selesai, Ketua Pokja Pengadaan Paket Jas Alma Mater, Topi, dan Kaos Hadi Paramo menegaskan bahwa hal itu merupakan permasalahan rekanan yang terlambat dan meminta penundaan hingga 27 November mendatang. Sehingga menurut Hadi, belum jadinya fasilitas mahasiswa baru hingga saat ini adalah wajar, karena masih belum selesai masa kontrak perpanjangan. Nah, sekarang November sudah turun ini, tapi 166 gitu. Masih kurang 400-an berarti ya. Iya. Masih kurang ini lagi, masih kurang sekitar 489. Nah, ini nanti akan kami perjuangkan untuk sebenarnya kalau yang itu misalnya itu kan terlanjur terbayar ya. Nanti seandainya dia sudah masuk yang bidik misi ini memenuhi syarat ya, nanti UKT itu bisa ditarik kembali. Pak, ada aturannya nggak sih Pak, calon bidik misi yang atau mahasiswa yang sudah dinyatakan bidik misi tapi tetap mereka disuruh bayar gitu? Ada aturannya nggak Pak? Atau itu kebijakan UNED sendiri? Kalau itu kebijakan UNED sendiri. Ya, kebijakan. Diketahui rektor beserta wakil rektor 1 Universitas Jember tidak bisa menemui mahasiswa karena sedang menghadiri undangan acara di luar kota. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan kebutuhan dalam negeri serta potensi pasar dunia, tanaman kakao kini menjadi perhatian Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawangsa untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para petani dan pekebun. Dengan potensi tersebut diharapkan mampu mengangkat ekonomi para petani. Dalam kunjungannya ke situ Forest and Farm, Hovifah juga melakukan tanam pohon kakao unggulan jenis Edel yang berasal dari Banyuwangi. Tak hanya kakao, Hovifah juga meninjau pameran sapi unggulan dan melihat langsung inseminasi yang dilakukan oleh peternak kepada sapi. Dengan pengembangan dan perbaikan pakan ternak, ke depan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sapi di Jawa Timur.
Apalagi dengan indukan yang unggul dan melalui perawatan yang baik, tentunya akan melahirkan generasi ternal sapi yang baik juga. Banyak momentum strategis menurut saya. Pertama, kita semua diajak nanam edel kakao. Edel kakao ini salah satu unggulan dari Science Technopark, Puslit, kakao dan kopi yang ada di Jember. Nah, edel kakao adalah jenis kakao terbaik di dunia hari ini dan itu dikembangkan di Science Technopark, Puslit, kakao dan kopi di Jember. Hari ini kita semua bisa menjadi bagian dari yang ingin membangun sejarah perluasan produksi kakao di Indonesia dengan kualitas terbaiknya edel kakao. Hari ini kebutuhan kopi dan kebutuhan kakao, terutama kakaonya, kita masih 50%-nya import. Sementara kakao itu hanya bagus ditanam di daerah yang dilintasi garis khatulistiwa. Oleh karena itu, kesempatan emas ini, ayo kita bangkitkan bersama petani-petani di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur, untuk nanam kakao. Ada pelatihannya di Jember, ada pendampingannya dari Science Technopark Jember. Mudah-mudahan ini akan terus bisa dikembangkan. Perluasan pertama adalah di Jawa Timur. Setelah melakukan tanam kakao, Hovifah beserta juga meninjau stand UMKM di Jember. Acara ditutup dengan senam dayung bersama yang diikuti oleh peserta dari petani, pekebun, serta pelaku UMKM di Jember. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Beginilah suasana deklarasi Jaringan Kiai Santri Nasional atau JKSN Setapal Kuda digelar di Pondok Pesantren Nurul Kurnain Sukowono, Jember. Deklarasi JKSN acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Sukses Jokowi Ma'ruf Amin Erick Thohir serta Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawangsa. Sejumlah relawan Jokowi Ma'ruf Amin dikukuhkan untuk memenamkan di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember. Di depan ribuan santri dan kiai, Erick Thohir menceritakan 3 kepribadian Jokowi yang sederhana dan layak menjadi presiden 2 periode. Serta berharap seluruh unsur JKSN juga menetapkan hati memperjuangkan Jokowi terpilih kembali menjadi presiden. Ya, kalau target saya rasa sudah ada ahlinya, yang penting kita akan berbuat maksimal dan saya yakini juga seluruh masyarakat di Tapal Kuda sudah merasakan hal-hal yang digerakkan oleh pemerintah seperti kartu sehat, kartu pintar, dana desa, dan lain-lainnya yang sangat membantu ekonomi daripada keluarga dan tentunya umat pada khususnya. Untuk pemilih pemula mungkin Pak? Saya rasa kepada pemilih pemula kan kita bisa lihat contoh apa yang telah disukseskan dalam acara-acara industri kreatif. Ini kan salah satu yang membuka juga untuk lapangan kerja pada para milenial, di mana dengan adanya pariwisata, industri kreatif, digital, ini hal-hal yang positif supaya generasi muda Indonesia juga siap bersaing secara global. Dan kita lihat di bawah pimpinan Pak Presiden Joko Widodo sendiri sudah ada 4 unicorn, yaitu seperti Gojek, Tokopedia, dan lain-lain sudah menjadi tidak hanya Indonesia tapi sudah ada di Asia Tenggara. Untuk memenangkan Jokowi, Presiden Erick Thohir juga menyasar pemilih pemula dan milenial. Deklarasi diakhiri dengan menyanyikan jingle Jokowi Wae oleh penyanyi jalanan dan diikuti ribuan peserta deklarasi. Alhamdulillah. Dari Sukowono, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Paling gampang ya, jadi memang benar katanya Mbak Iko tadi. Acara diskusi gizi dan stunting yang digelar oleh Lembaga Civil Society Organization atau lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Yapika dan Prakarsa Jawa Timur dihadiri oleh Dinas Kesehatan Jember, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda, akademisi Universitas Jember Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Selain itu, kader posyandu dan ibu hamil serta balita dari 4 desa dampingan juga dikumpulkan, yakni dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kelurahan Sumbersari, dan Puger Wetan. Acara tersebut digelar untuk menuntaskan Kabupaten Jember dari banyaknya kasus stunting yang sangat membahayakan kualitas sumber daya manusia. Namun menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Siti Nurul Homariah, pada tahun 2017 lalu, angka penderita stunting di Jember memang mencapai 20.000 kasus atau sekitar 17%. Namun pada tahun 2018 ini sudah menurun menjadi 11% atau 17.000 kasus sehingga berkurang sebanyak 5%. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menekan angka penderita stunting di Kabupaten Jember, termasuk melalui penguatan peran kader-kader posyandu. Memang stunting di Jember kalau lihat jumlah tahun 2017 ada 20.000 atau sekitar 17%, masih di bawah nasional. Setelah dilakukan intervensi, kita tahun ini 2018 sudah terjadi penurunan menjadi 11% atau turun 5% dengan jumlah balita stuntingnya 17.000. Intervensi yang dilakukan dari Dinas Kesehatan maupun dengan dinas-dinas yang lain, kita hari ini bersama dengan Bapeda sebagai perencana pembangunan daerah, kita ada lakukan intervensi dua cara, secara spesifik pada penderitanya balita stunting maupun pada ibu hamil yang nantinya akan melahirkan balita-balita berikutnya. Edi Haryoko selaku Kepala Desa Puger Wetan menjelaskan bahwa di desanya terdeteksi ada 1 penderita stunting yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu dan juga menjaga lingkungan. Dengan hadirnya para pembesar-pembesar pemerhati dari pusat, ya harapan kami masyarakat sadar akan pentingnya gizi, akan pentingnya stunting, dan stunting itu tidak menular. Stunting tidak menular, kebetulan aja mungkin dalam proses kehamilan kurang ada gizi yang menunjang untuk bayi supaya normal. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, pria berinisial W datang ke Mapolres Jember sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Saat dikonfirmasi, Kapolres Jember membenarkan adanya pemanggilan terhadap salah satu pegawai swasta di Jember tersebut. W diperiksa sebagai tindak lanjut dari hasil berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap Kepala Dispenduk Jember, Sri Wahyuniati, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli dokumen kependudukan. Berdasarkan pengembangan dari keterangan tersangka, Y mengarah kepada kedua orang tersebut yakni inisial W dan P. Oleh sebab itu, Polres Jember sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap kedua saksi untuk dimintai keterangan. Memang terhadap 2 saksi yang terakhir disebutkan oleh saksi atau tersangka yang lain, itu memang surat panggilan sudah kami layangkan sekitar 3 atau 4 hari yang lalu untuk hadir hari ini. Dan hari ini yang dipanggil oleh Polres Jember mengindahkan panggilan tersebut dan saat ini sedang sedang menjalankan pemeriksaan. Ya. Sementara apa hasil pemeriksaan masih belum kita bisa dapatkan karena proses masih berjalan. Nanti setelah selesai pemeriksaan mungkin baru kita akan kaji apakah terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Sudah berapa lama Anda pemeriksaannya? Sejak setelah Jumatan tadi ya, jam 13.00 ya. Untuk fokus pemeriksaan sampai sekarang masih berjalan. Ya. Fokus pemeriksaan hari ini tentang apa ini? Terutama keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara ini, kemudian apakah yang bersangkutan mengetahui tentang aliran dana hasil daripada OTT, dan jawabannya kita masih belum bisa dapatkan. Kita nantikan setelah pemeriksaan selesai. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi demo ini dilakukan oleh 30 orang pekerja ojek online di Jalan Bengawan Solo, Jember. Sembari mengenakan jaket Gojek, para pendemo membawa poster bertuliskan tuntut permintaan maaf kepada ojek online yang ditujukan kepada Capres Prabowo Subianto. Karena Prabowo dianggap telah merendahkan profesi tukang ojek, padahal kendati tukang ojek namun hasil keringat mereka halal daripada korupsi atau pungli.
Statement Prabowo yang menyudutkan para tukang ojek dinilai sungguh merendahkan martabat para tukang ojek. Karena sulitnya mencari pekerjaan di zaman modern ini, tidak ada pilihan lain bagi lulusan SMA untuk bekerja serabutan meski hanya sebagai tukang ojek. Namun yang terpenting baginya, mendapat penghasilan halal dan dapat menafkahi keluarga. Tak puas menyuarakan aspirasi kendati hanya dengan poster dan tulisan di tengah jalan, para pendemo ini langsung berpindah di bundaran kantor DPRD Jember. Hal ini untuk mencuri perhatian khalayak terutama pengguna jalan raya seputaran gedung DPRD Jember bahwa profesi tukang ojek tidak melanggar hukum dan halal di NKRI. Oleh karenanya, para tukang ojek ini menuntut Prabowo segera meminta maaf secara terbuka atas statement yang tidak mendasar itu. Bapak Prabowo untuk meminta maaf istilahnya gitu ya, karena pekerjaan kami kan juga halal juga loh, meskipun cuma kita sebagai ojek online, daripada kita mencuri atau kayak gimana kan kita melanggar hukum. Untuk kedepannya ya istilahnya monggo lah Prabowo untuk bisa membuka agar supaya untuk minta maaf agar semua pihak dari Gojek kan lebih enak. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat aparat kepolisian Resort Jember dari kemungkinan terjadi kericuhan. Demo tukang ojek itu sempat membuat jalur lalu lintas di seputaran gedung DPRD Jember macet hingga beberapa jam. Iya, teman-teman ojek online ini pemberitahuannya mendadak. Namun demikian kita siapkan personil pengamanan. Ini yang bersangkutan juga tidak ada niatan untuk audiensi ataupun bertemu dengan wakil rakyat. Hanya sekedar aksi penyampaian ini aja. Dan informasinya nggak lama, sekitar setengah jam atau 1 jam saja. Yang penting kami dari kepolisian menjamin kelancaran lalu lintas yang dipakai sarana media untuk dilaksanakannya aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan wajah yang lebih elok dan baik, pasar tradisional diharapkan kembali merebut hati masyarakat untuk lebih berbelanja di pasar daripada di swalayan ataupun mal yang kini menjamur di Jember. Revitalisasi ini juga untuk menghilangkan image pasar tradisional yang becek dan kumuh. Untuk itu, bangunan pasar dipermak dan diperindah untuk mengubah image tersebut. Bupati Jember Faida dalam kunjungannya sekaligus melakukan sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Jember. Dari sidak tersebut diperoleh data harga daging ayam masih tinggi karena adanya momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara itu untuk harga lainnya terpantau normal. Sementara untuk revitalisasi yang masih berjalan ini, Bupati berharap para pedagang bersabar untuk tahap pembangunan ini. Pemkab Jember sendiri mengalokasikan anggaran hampir 100 miliar untuk revitalisasi 14 pasar tradisional di Jember. Kita bersama Bapak Sesmenko Perekonomian, kita mengecek bagaimana renovasi pasar kita. Pasar rakyat ini pusat perputaran ekonomi kerakyatan. Dari zaman dulu pasar kita ini becek, bau, kumuh. Sekarang harus berubah lah. Ini sudah zaman now. Pasar boleh namanya pasar tradisional, tetapi pasarnya bangunannya modern, manajemennya modern, yang jual tetap rakyat, yang dibeli tetap kebutuhannya rakyat, tapi nggak boleh becek, nggak boleh bau, nggak boleh kumuh. Dan di Jember, kali ini kita memperbaiki 14 pasar tradisional, 12 sedang berjalan, dan kita targetkan akhir tahun 2018 ini tuntas. Untuk pasar induk, pasar Tanjung, kita bangun dalam 4 tahap. Ini tahap pertama, hampir 100 M ya untuk 14 pasar yang di Jember yang kita tuntaskan sampai akhir tahun ini sekitar 75 M, termasuk hampir 10 M untuk pasar Tanjung sendiri. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi melalui Play Store. Saya Prima Santari bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, salam 1 TV.